Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai database dan ini bab ini mengenai pengenalan database ya. Jadi oke, kita mulai saja. Jadi pada masa sekarang ini memang banyak ya perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh berbagai level pegawai. Jadi para staf menggunakan informasi dari komputer untuk mempercepat pelayanan kepada pelanggan dan juga mungkin mahasiswa pada saat Anda mendaftar di kuliah atau untuk kepentingan internal atau juga manajemen. Nah, di sini mereka dapat memberikan respon dengan cepat karena informasi ini bisa ditayangkan pada layar dengan sangat mudah dan cepat berkat adanya data yang tersimpan dalam database. Ya kan? Nah, para manajer dan bahkan para direktur pun dapat melakukan pengambilan keputusan juga berkat kemudahan memperoleh informasi ini. Informasi yang memang dihasilkan dari sistem berbasis komputer ini. Jadi tak hanya sebatas pada itu ya. Jadi para pelanggan pun dapat menggunakan sistem berbasis komputer melalui internet. Untuk apa di sini? Untuk memesan barang, untuk memesan tiket, untuk mendaftar, dan lain-lain. Bahkan juga bisa melacak kiriman barang di dalam atau di luar negeri. Nah, berbagai istilah data, istilah seperti data, database, informasi, dan bahkan sistem informasi muncul dalam pembahasan di atas. Jadi istilah-istilah tersebut akan dikupas pada bab sekarang ini. Jadi pengenalan database. Nah, oke kita mulai selanjutnya. Nah, oke. Di sini sebelum membahas database, kita perlu terlebih dahulu memahami makna data. Makna data. Selain itu perlu juga dipahami perbedaan makna antara data dan informasi. Jadi terkait dengan database, terdapat istilah dasar yang disebut data. Awalnya data menyatakan fakta yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer. Misalnya hard disk, nama, alamat kota tempat tinggal seorang pelanggan menyatakan suatu data. Namun perlu diketahui bahwa data pada masa sekarang tidak sekedar hanya berupa teks seperti itu, tetapi juga bisa berupa dokumen, gambar, suara, ataupun potongan video. Nah, menurut Laudon tahun 1998, definisi data sini adalah fakta-fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang berlangsung dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum ditata dan diatur ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan orang. Nah, terus menurut Laudon juga di definisi informasi ini apa? Ini data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi manusia. Di sini dapat dikatakan bahwa data tadi adalah suatu bahan mentah yang kelak dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna, dan data inilah yang nantinya akan disimpan dalam database. Nah, istilah lain yang seringkali rancu dengan data adalah informasi. Ya. Dalam kenyataan kedua istilah ini memang seringkali saling dipertukarkan. Meski begitu perbedaan kedua istilah tersebut perlu dijelaskan itu tadi. Nanti akan kelihatan.
Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan apa di sini? Bahwa informasi ini bermuara pada data. Informasi ini bermuara pada data. Nah, dan yang kedua, memberikan suatu nilai tambah atau pengetahuan bagi yang menggunakannya. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, oke, kita lihat nih. Ini data atau informasi. Oke, selanjutnya. Sebentar. Nah, ini sekumpulan tulisan nih. Informasi atau data? Menurut kalian apa? Coba kalian pikirkan. Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Sekumpulan tulisan ini informasi atau data ya? Coba dicek. Sebentar, ini saya coba pindahkan. Nah, ini sekumpulan informasi atau data. Nah, oke ya, sudah terjawab? Nah, jawabannya adalah, nah, berdasarkan contoh pada gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa tabel tersebut adalah data. Nah, karena apa di sini? Karena memang tidak memberikan makna yang berarti bagi pembacanya. Meskipun sejumlah apa ya, orang dengan pengetahuan mungkin tertentu dapat membaca makna yang tersirat di dalamnya. Kalau saya lihat, ini apa ya? Apakah mungkin harga mie telur enak 200 gram ini harganya per piecesnya atau apa gitu loh. Ini 10.500.000. Lah gendeng regane sakmono ya. Mosok sak piro iki? Sak box, sak apa kan gitu. Meskipun kita itu mempunyai pengetahuan untuk membaca makna itu tadi. Atau ini memang total? Atau memang total penjualan? Kita nggak tahu nih. Nah, selanjutnya, dalam bentuk yang sederhana, data bisa menjadi informasi. Sebagai contoh gini, seorang nasabah bank, jadi ingin tahu saldo tabungan ya melalui ATM. Bagi orang tersebut, saldo adalah informasi yang sangat penting untuk diketahui karena akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya. Misalnya mau beli sesuatu barang atau tidak. Delok duitnya, duitnya akeh tuku. Nah itu. Nah, secara internal saldo tersebut sebenarnya apa di sini? Adalah data yang tersimpan dalam komputer milik bank. Nah, oke. Nah, agar data tersebut menjadi informasi, acap kali perlu dilakukan penambahan item-item lain dan penyediaan suatu kerangka sehingga memberikan suatu makna. Sebagai contoh, ini salah satu contohnya ini ya. Nah, ini adalah tadi ya mie telur enak. Oh, ini adalah 8 penjualan terbesar. Oh, ini adalah tadi total penjualan pada bulan Juni 2008. Nah, ini. Jadi dengan sajian seperti ini akan mudah bagi pembaca untuk menyimpulkan bahwa yang tertera adalah informasi tentang kode barang, nama barang, dan total penjualan pada suatu periode tertentu. Nah, ini dia. Nah ya, sudah jelas ya di sini ya. Jadi ini informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Nah, seringkali dinyatakan bahwa informasi adalah hasil pemrosesan data. Prosesnya sendiri dapat berupa peringkasan, pereratan, penyajian ke bentuk grafik ataupun yang lain dengan tujuan untuk memudahkan interpretasi
manusia. Ini saya cara kasih contoh. Nah, ini dia. Nah, ini adalah data, proses, dan informasi. Nah, ya, ini adalah gambar data, proses, dan juga informasi. Dan juga bisa jadi seperti ini. Nah, ini grafik merupakan suatu bentuk penyajian untuk memberikan informasi juga. Nah, hubungan antara informasi dan data dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sebenarnya. Ini kalau fungsi I besar, I informasi sama dengan I kecil. Ini I kecil ini adalah fungsinya. Ini fungsinya di sini. DST, D-nya adalah data, S-nya adalah pengetahuan awal, dan T adalah waktu. Nah, fungsi tersebut untuk menggambarkan bahwa apa? Data bisa menjadi informasi karena ada parameter lain yang memengaruhi. Yaitu pertama tadi apa? Pengetahuan awal dan juga waktu. Dengan kata lain, pengetahuan awal yang dimiliki oleh seseorang dan ketepatan waktu dapat membuat suatu data menjadi informasi. Makna yang terkandung dalam informasi itu sendiri bisa berubah dari satu masa ke masa lain. Dan ini bisa expired. Kalau sudah expired, ya tidak lagi menjadi informasi. Makanya di sini dibatasi oleh waktu. Nah, sekarang selanjutnya. Oke. Ini database dan sistem informasi. Ini ada contoh-contoh yang kalian bisa lihat, saya ambil dari beberapa website ya. Ini ada Fly Garuda Indonesia, terus ada Traveloka, dan sebelahnya ini saya tutup, ini pasti kalian tahu itu yang suka belanja online. Ayo, apa coba? Shopee, ya benar, Shopee. Nah, setelah memahami istilah data dan informasi, mari kita kaji pengertian sistem informasi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan sistem informasi ini adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan apa di sini, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Jadi sistem informasi dapat memberikan berbagai manfaat bagi internal organisasi maupun pihak luar. Misalnya juga pelanggan. Contoh apa penerapan nih? Nih lihat, kalian bisa lihat Fly Garuda Indonesia. Fly Garuda Indonesia ini dia menyediakan informasi secara up to date. Secara update. Hari penerbangan, jam penerbangan, jenis penerbangan, dan lain-lain. Nah ini. Bahkan juga kita bisa memesan tiket di situ juga. Sehingga kita bisa ada kemudahan dalam memesan tiket. Jadi tidak harus datang ke tempatnya. Nah ini. Di sini ada juga Traveloka, pihak ketiga yang memberikan jasa, memberikan informasi dan juga pemesanan, baik itu tiket pesawat dan juga booking kamar di dalam sebuah hotel. Dan ini sudah banyak ya pelanggannya Traveloka ini, hotel-hotelnya. Hampir di seluruh Indonesia, bahkan Singapura, kalian kalau pengen main ke Singapura itu ada kalau nggak salah Traveloka. Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Ini mengembangkan ya jaringannya. Jadi tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada. Kalian bisa memesan di situ. Nah, selanjutnya di sini Shopee. Shopee di sini apa? Shopee di sini perusahaan jasa toko, toko online. Kayak gitu, toko online. Jadi kita ini bisa dimungkinkan melihat daftar produk, tokonya siapa, harganya berapa, ada diskon enggak. Dan luar biasa ini. Jadi di sini sistem ini merekam data pembeli, data penjual, data produk. Nah, seperti itu. Nah, bahkan di sejumlah perguruan tinggi pun juga menggunakan sistem informasi. Kalian KRS, kalian bisa melihat jadwal.
kan. Kalian bisa lihat apa ya istilahnya KHS dan lain-lain. Nah, selanjutnya hubungan sistem informasi dan juga database. Oke, selanjutnya kita bahas ini. Jadi sistem informasi yang telah dibahas tadi tidak lepas dari peran database. Kaitan sistem informasi dengan database ditunjukkan pada gambar ini tadi. Hubungan sistem informasi dan database. Jadi di sini data yang tersimpan dalam database dapat diambil dan diproses sehingga menghasilkan informasi. Jadi hubungan sistem informasi dan database di sini, jadi pengguna memakai sistem informasi untuk apa di sini? Melakukan pembelian barang, memperoleh informasi cuaca mungkin, membantu pengambilan keputusan dan lain-lain. Lalu apa sebenarnya database? Nah, ini menurut El-Masri dan Nafate tahun 1994. Jadi apa itu database? Menurut El-Masri dan Nafate di sini, database ini adalah kumpulan data yang terkait. Dan menurut Hofer, ini kumpulan yang terorganisasi dari data-data yang secara nalar terkait. Dan yang ketiga, Ramakrishnan, ini adalah kumpulan data yang umumnya menjabarkan aktivitas-aktivitas dari satu atau lebih dari satu organisasi yang terkait. Dan butir-butir yang bisa diambil dari ketiga definisi di atas adalah, nah ini dari definisi tadi, tiga ini. Pertama, sebuah database menghimpun data yang terkait atau data yang saling berhubungan. Sebuah database menghimpun data yang terkait atau data yang saling berhubungan. Dan yang kedua, kumpulan data tersebut terorganisasi. Dan yang ketiga, bisa melibatkan lebih dari satu organisasi. Nah, butir ketiga tadi mengisyaratkan bahwa sebuah database bisa digunakan oleh lebih dari satu organisasi. Nah, fenomena ini terjadi pada model sistem informasi antar organisasi atau yang dikenal dengan istilah IOS, Inter-Organization Systems. Contoh yang banyak diulas dalam buku-buku sistem informasi adalah pertukaran informasi yang ditangani oleh sistem komputer pada perusahaan Walmart dan juga P&G. Walmart di sini adalah swalayan ya, swalayan yang berbasis di Amerika Serikat dan outletnya di seluruh dunia di berbagai negara ya. Nah itu. Kalau P&G ini Procter & Gamble ini adalah sebuah perusahaan pemasok berbagai produk seperti sampo, popok bayi, mungkin kalian pernah menggunakan ya. Yang samponya tentunya. Nah ini, jadi kedua perusahaan tersebut itu berbagi data. Jadi untuk apa? Untuk menjalin kerjasama yang menganut konsep win-win solution. Atau saling menguntungkan. Jadi data penjualan produk P&G di Walmart itu dapat dimonitor oleh P&G secara langsung online. Jadi nggak perlu Kak, nanti ya istilahnya apa ya, naruh orang ke situ sehingga dia nyatet balik lagi ke kantor PNG dan lain-lain. Terlalu lama. Kadang-kadang kalian itu kalau tidak terkoneksi seperti ini, kadang-kadang kalian beli produk ini ya, sebenarnya produk PNG di situ. Terus bulan depannya kamu beli lagi produk yang sama, loh kok gak enak habis. Nah ini kalau ini diterapkan iOS ini nggak mungkin terjadi. Karena apa? Terpantau terus. Jadi barang yang mau habis itu bisa terpantau, nanti akan di stok lagi. Stok lagi. Kira-kira mana yang cepat habis, itu akan di stok lagi. Terus seperti itu. Dan sama dengan iOS di kita. Nah, jadi database yang ada di Unisma ini harusnya itu sudah dikaitkan dengan di pusat. Nah, itu di apa ya? Jadi histori kuliah kalian dan lain-lain itu tidak hanya terrecord di Unisma, tetapi juga terrecord di feeder Dikti dalam hal ini sistem yang ada di Dikti.
Dan ini semuanya masuk. Jadi nanti kalau kalian lulus tidak hanya mendapatkan nomor ijazah dari Unisma, tetapi juga nomor ijazah nasional dari Dikti. Jadi akan sangat sulit melakukan pemalsuan karena database-nya Dikti punya. Pada saat nanti perusahaan mencari nama kamu, itu di informasi di Dikti itu sudah ada. Oke. Kamu kuliah di Unisma benar, ini dan lain-lain, nilainya segini. Itu udah ke record. Nah, itu tadi ya. Jadi sebuah database ini mencatat berbagai data yang diperlukan oleh suatu organisasi. Rekaman-rekaman data tersebut pada suatu saat akan diambil dan melalui suatu pemrosesan akan diperoleh informasi yang digendaki oleh pengguna. Jadi database berbeda dengan sistem pemrosesan berbasis berkas. Sistem pemrosesan berbasis berkas adalah suatu model penyimpanan data yang mendasarkan pada penyimpanan data dalam bentuk file atau berkas. Jadi kamu ngetik, masuk di file kamu, yaitu komputer-komputer kamu di situ. Nah, situ ya. Kamu ngetik sesuatu, ya udah masuk di komputer kamu itu tadi. Yang memiliki banyak kelemahan dibanding database sebenarnya file berkas ini. Nah, sistem seperti ini banyak dipakai di masa lalu, bahkan mungkin masa sekarang. Salah satu perangkat lunak yang biasa dipakai untuk mengimplementasikannya adalah COBOL, Fortran bisa, kalau nggak salah Fortran ya. Terus C atau C++, Microsoft Access. Nah, itu. Nah, ini jadi apa sih istilahnya kelemahan sistem pemrosesan berbasis berkas? Oke, ini ya. Nah, jadi pertama ini kelemahan sistem pemrosesan berbasis berkas di sini adalah pertama adalah data terpisah-pisah dan terisolasi. Yang kedua terjadi duplikasi data dan yang ketiga ketergantungan program dan data. Yang keempat adalah ketidakkompatibelan berkas dan yang kelima adalah ketergantungan terhadap pemrogram. Oke, ini akan saya jelaskan satu persatu. Data terpisah-pisah dan terisolasi. Data pada sistem pemrosesan berbasis berkas ini cenderung terpisah-pisah dalam arti tersebar pada sejumlah berkas. Ada kemungkinan informasi yang melibatkan data dalam berkas-berkas tersebut menjadi sulit diperoleh karena terletak pada komputer yang berbeda dan pada bagian dalam perusahaan yang mungkin berbeda juga. Jadi gitu. Gampangannya kalian buat proposal. Ada 5 tim. Ada 5 orang satu timnya. Satu orangnya membuat, satu orangnya mengedit, dan lain-lain. Ya, 5 orang ini sama-sama membuat. Nah, itu sama-sama membuat di situ. Akhirnya berkasnya ini tersebar di 5 itu tadi. Jadi sama-sama membuat proposal yang sama. Nah, dan ini sulit diperoleh mana yang update dulu gitu loh. Yang satunya lagi, yang keduanya atau yang ketiga kayak gitu. Nah, oke ya. Jadi ketergantungan program ini maksudnya program di sini adalah kumpulan perintah ya programmer lah atau program dalam di komputer kalian ini. Jadi program itu apa sih? Kumpulan perintah yang digunakan untuk mengatur kerja komputer. Program dapat ditulis dengan menggunakan perangkat lunak seperti COBOL atau C atau C++ tadi. Terus yang kedua duplikasi data. Pembuatan program pada sistem pemrosesan berbasis berkas ini menjadi lebih tersebar yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setiap bagian dalam perusahaan yang memerlukan program ini berusaha untuk menciptakannya sendiri tanpa berkoordinasi dengan bagian lain. Akibatnya apa? Mungkin data yang sama bisa terdapat di mana-mana atau terduplikasi. Ini contohnya ada gambarnya sebentar. Nah, ini dia. Jadi data ini terduplikasi karena setiap bagian yang menggunakan sistem ini menyediakan data tersendiri. Jadi masing-masing ini kayak aplikasi personalia, aplikasi pelatihan, ini sama-sama mengakses yang namanya data pegawai.
Ini kan data pegawai. Kalian bisa lihat ini. Data pegawai ini terduplikasi pada bagian personalia dan juga pelatihan. Jika misalnya alamat seorang pegawai berubah karena si pegawai pindah rumah, ada kemungkinan data di kedua bagian tidak lagi sama. Yang satu sudah mengubah pada data alamat, sedangkan yang bagian lain tidak diubah. Dengan demikian akan terjadi ketidakkonsistenan data. Nah ini dia. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini masalah ketergantungan program dan data. Pada sistem pemrosesan berbasis berkas, ketergantungan program terhadap data sangat tinggi bila struktur data sedikit berubah. Program juga harus dimodifikasi. Hal itu terjadi karena struktur data ditulis dalam dalam program. Kalau misalnya saja data nama yang semula berukuran 20 karakter dikehendaki untuk diubah menjadi 35 karakter. Supaya bisa menampung nama yang panjang, misalnya gitu. Otomatis seluruh program yang menggunakan data nama harus diubah. Di situ. Ini adalah ilustrasi ketergantungan program dan data. Nah, lihat yang A ini, ketergantungan program dan data tinggi karena struktur data berada dalam program atau sistem pemrosesan berbasis berkas. Yang B, ketergantungan program dan data berkurang karena apa di sini? Struktur berada di luar program dalam database, pendekatan sistem database. Oke. Yang keempat ini adalah ketidakkompatibelan berkas. Mengingat program untuk mengakses data pada sistem pemrosesan berkas ini dibuat dengan berbagai bahasa pemrograman, kayak COBOL, C++, Microsoft Access, dan lain-lain, seringkali terjadi perbedaan format data dalam berkas data. Nah, perbedaan format ini acap kali menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dari beberapa berkas. Karena apa? Menyita waktu yang banyak untuk mengimplementasikannya, mengembangkan programnya menjadi lebih lama dan juga mahal. Dan yang kelima, ketergantungan terhadap pemrogram. Nah, sistem pemrosesan berkas ini sangat tergantung pada pemrogram. Bahkan pembuatan laporan pun harus ditangani oleh pemrogram. Hal ini tentu saja jauh berbeda kalau menggunakan database. Dengan menggunakan piranti pembuatan laporan, pemakai biasa pun setelah mendapatkan pelatihan sedikit saja, itu singkat saja, ini bisa membuat berbagai jenis laporan dengan mudah dan juga cepat. Ini salah satu contohnya adalah contoh desain laporan pada Microsoft Access. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai database relasional. Apa sih database relasional? Salah satu jenis database yang populer saat ini adalah database relasional. Yang dimaksud database relasional adalah jenis database yang menggunakan model relasional. Nah, pada model relasional, data disusun dalam bentuk sejumlah relasi atau tabel. Setiap tabel tersusun atas sejumlah baris dan kolom. Jadi baris ini mewakili satu kesatuan data. Misalnya data seorang pegawai, kolom menyatakan bagian-bagian yang menyusun sebuah baris. Dalam konteks pegawai, kolom dapat berupa nomor induk pegawai, nama pegawai atau tanggal lahirnya. Contoh nyata dapat dilihat pada gambar tabel ini. Nah, jadi istilah lain untuk tabel di sini adalah relasi ya, tapi nanti dalam pembahasan ini relasi ini lebih banyak dipakai selama membahas perancangan nanti database. Namun dalam implementasinya nantinya istilah tabel akan dipergunakan kembali. Nah, kalian bisa lihat ini. Dari hubungan antara tabel pegawai dan kota serta kota dan provinsi, ini kalian bisa lihat kira-kira ini yang menjadi kunci primer, ada kunci asing, ada ini ya, itu kalian kunci primer dari tabel nama ini adalah NIP, kunci primer
Nama kota ini adalah kode kota. Kunci primer provinsi ini adalah kode provinsi. Nah, ini. Nah, melalui hubungan ini yang tersaji ini, nah kita bisa peroleh informasi apa di sini? Bahwa Ali Baidawi tinggal di Yogyakarta. Di mana? Di provinsi DIY. Yang kedua mungkin kayak gini, Sita Nur Aini tinggal di Bantul, di Bantul. Terus provinsinya di mana? DIY. Dan yang ketiga, Jepara ini terletaknya di mana? Di Jawa Tengah. Ini informasi yang bisa dihasilkan dari database relasional ini atau relasi ini ya, relasi tabel ini tadi. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah database management system. Adalah suatu perangkat lunak yang ditujukan untuk menangani penciptaan, pemeliharaan, dan juga pengendalian akses data. Nah, ini adalah database management system. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak ini, pengelolaan data ini menjadi lebih mudah dilakukan. Selain itu, perangkat lunak ini juga menyediakan berbagai peranti yang berguna. Misalnya peranti yang memudahkan dalam membuat berbagai bentuk laporan. Sejauh ini banyak sekali produk DBMS yang beredar. Jadi kayak Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access. Ini adalah contoh produk DBMS yang komersial yang terkenal di dunia. Jadi produk non komersial itu jadi untuk pengelolaan database ini juga tersedia dan dapat diunduh di internet. Ini kayak MySQL, PostgreSQL, dan ini dapat menjadi pilihan untuk mengimplementasikan database. Walaupun fasilitas yang ditawarkan tidak selengkap produk komersial, namun begitu bukan berarti bahwa database yang didukung tidak handal. Ya, lumayan handal, bahkan mungkin sangat handal. Nah, ini adalah pengenalan mengenai database. Baik, terima kasih. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.